Saudara yang kekasih, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan judul khotbah pada hari ini. Judul khotbah saya pada hari ini adalah sinergi ilahi. Sekali lagi, judul khotbah saya pada hari ini adalah sinergi ilahi. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang sinergi ilahi atau bahasa Inggrisnya disebut dengan divine synergy, ini adalah gabungan dari dua kata. Yang pertama adalah sinergi. Sinergi itu sendiri, saudara, berasal dari bahasa Yunani, ya. Dan sinergi ini yang berarti kerjasama antara kedua belah pihak, ya, antara dua belah pihak untuk menghasilkan sesuatu yang jauh lebih besar. Dan kalau kita berbicara tentang kedua belah pihak ini, ya, ini berbicara tentang Allah dengan manusia. Nah, saudara yang kekasih, Allah telah menciptakan kita manusia. Jadi kita harus sadar bahwa kita ini ciptaan. Sekali lagi kita harus sadar bahwa kita ini ciptaan. Allah adalah sang pencipta, bukan kita. Ya, jadi kita tuh hanya diciptakan. Jadi kita tidak menciptakan, tapi kita diciptakan. Itu berbicara tentang sinergi dan kesadaran kita bahwa kita manusia yang telah diciptakan Allah. Dan Allah mau bermitra dengan kita. Ya, luar biasa ya. Sang pencipta mau bermitra dengan ciptaannya. Itu luar biasa, saudara. Ya, dan kalau kita belajar tentang ilahinya itu sendiri, saudara yang kekasih, kalau kita bicara tentang ilahi, ini berbicara segala sesuatu yang berasal dari Tuhan. Ya, jadi segala sesuatu yang bersifat ketuhanan. Ya, jadi sifatnya ketuhanan. Dan saudara membayangkan, ya, kalau Allah yang bermitra dengan manusia, saudara, ya, itu hasilnya sangat amat luar biasa. Kalau kita berbicara tentang sinergi itself atau sinergi itu sendiri, saudara yang kekasih, ya, tentang bermitra atau bekerja sama. Misalnya saya kasih contoh, ya. Misalnya ada seseorang, ya, dia mau mengerjakan sesuatu dari departemennya dia. Misalnya di satu company ada departemen-departemen, ya, ada bagian-bagian, dan satu departemen dia mau mengerjakan tujuan dari company, saudara. Saudara, kalau dia mengerjakan dari departemennya sendiri tanpa melibatkan departemen yang lain, mungkin bisa berhasil, ya, mungkin bisa berhasil. Tetapi hasilnya tidak akan maksimal. Tetapi kalau dia bekerja sama dengan departemen yang lain, ya, saudara, hasilnya akan lebih maksimal. Ya, ini maksudnya ini cuma sebuah contoh, ya. Nah, saudara yang kekasih, jadi sinergi itu bukan 1 tambah 1 sama dengan 2, bukan. Tapi sinergi itu 1 tambah 1 sama dengan 3, ya, bisa 4, bisa 5. Jadi satu sinergi atau satu kekuatan, satu kemitraan di mana kekuatannya itu sangat powerful. Nah, ini antara manusia aja. Tadi saya kasih contoh satu departemen dengan departemen yang lain. Dan saudara bayangkan kita bermitra dengan Allah. Tadi saya sudah katakan bahwa hasilnya itu luar biasa banget. Yaitu sesuatu hasil yang tidak mungkin bisa dicapai kalau kita hanya bermitra dengan manusia, antara manusia. Karena bermitra dengan Allah akan menghasilkan satu sinergi, satu kemitraan yang bersumber, source-nya itu berasal dari Allah. Sumbernya berasal dari Allah, bukan dari diri manusia. Dan saudara yang kekasih, kalau bermitra dengan Allah, Anda jangan membayangkan satu kemitraan di mana Anda bekerja keras, Allah bekerja keras. Saudara, Allah tidak memerlukan kita sebenarnya untuk bermitra. Ya, Allah cukup dia melakukan dengan dirinya sendiri. Misalnya dia mau melakukan suatu keberhasilan, saudara, dia nggak perlu tongkat Musa untuk membelah laut. Dia nggak perlu tongkat Musa. Dia tidak perlu Musa dan Harun, ya, dan Hur untuk tetap berdiri gitu, ya, untuk menopang tangan Musa, misalnya seperti itu, supaya peperangan itu selesai, ya, karena matahari supaya tidak terbenam dulu gitu, misalnya seperti itu, contoh. Saudara, Tuhan tidak memerlukan kemitraan karena Dia Allah yang sempurna. Ada amin? Pekerjaannya sempurna dan sudah selesai. Setiap perkataannya itu sudah selesai, saudara. Ya, Allah ini kita nggak bisa memikirkan Allah dengan cara berpikir manusia. Nggak akan kena, nggak akan sampai, saudara. Ya, makanya dikatakan biarlah Allah yang adalah sumber kasih karunia. Kasih karunia Allah yang melampaui akal dan pikiran. Ada amin? Ya, jadi itu
tidak bisa dipikirkan hanya dengan pikiran, itu melampaui, itu above. Amin. Ya. Jadi kalau kita berbicara Allah itu tak terjangkau, tak terselami oleh pikiran kita. Nah, kadang-kadang manusia diajak oleh Tuhan atau Tuhan mau manusia ya dipakai oleh Allah untuk bermitra dengan Tuhan. Tetapi kita mau jadi lebih sok tahu ya. Kita mau jadi seperti lebih tahu dari Tuhan, saudara. Dan akibatnya kegagalan demi kegagalan yang kita peroleh. Untuk itu kita akan belajar pada hari ini tentang kemitraan ini atau sinergi ilahi, di mana makanya ya saya pergi ke judul dulu sebentar. Makanya saya beri judul sinergi ilahi, biar kita mengerti, kita sadar. Amin. Kita sadar bahwa siapa diri kita. Jadi kerjasama dengan Allah ya. Jadi kita harus sadar bahwa peranan Allah lah yang akan ditonjolkan di sini, bukan kita. Kita hanya alat. Kita adalah tanah liat di tangan penjunan. Seperti itu, kerjasamanya seperti itu. Ya. Jadi kita adalah tanah liat, dia adalah penjunan. Jadi kita hanya tanah liat, dia penjunan, dia membentuk, dia mengerjakan. Ada amin? Haleluya. Jadi dengan kata lain, sinergi ilahi ini adalah manusia memanifestasikan kekuatan Allah di dalam dirinya. Haleluya. Oke, saudara yang kekasih, pertama kita akan baca ayat-ayat firman Tuhan yang kita akan belajar pada hari ini. Kita buka dalam Filipi 2 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-16. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang akan saya bahas di sini. Yang pertama adalah bagaimana kita merespon terhadap kehadiran Allah. Saudaraku yang kekasih, di konteks ini kalau kita lihat di Filipi ini berbicara dengan judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah kerjakanlah keselamatan. Ya, dan saudara yang kekasih, ada banyak orang salah untuk menginterpretasikan ya tentang ayat-ayat ini. Dengan judul yang diberikan adalah kita disuruh mengerjakan keselamatan. Saudara yang kekasih, keselamatan itu yang pertama, itu bukan hasil usaha manusia. Keselamatan itu adalah karya Allah 100% di atas kayu salib. Siapa yang percaya? Katakan amin. Ya. Karena itu firman Tuhan yang berkata, saudara, ya, tidak ada satu manusia pun yang pergi ke atas kayu salib dan mati buat dirinya, enggak ada. Jadi Allah yang naik ke atas Calvary dan mati di sana untuk menebus manusia dari dosa. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri karena sudah berdosa. Ya, dan Allah lah yang berinisiatif menyelamatkan diri manusia. Jadi di sini jelas keselamatan bukan sekedar status hukum sebenarnya, saudara, yang Allah telah berikan kepada kita. Tetapi keselamatan ini berbicara tentang relasi yang hidup. Ya. Jadi saudaraku yang kekasih, keselamatan diberikan Tuhan kepada kita supaya kita hidup. Karena kita tadinya mati, ya. Upah dosa ialah maut, kematian, perpisahan dengan Allah di dalam kekekalan. Itu arti mati. Nah, sejak kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima keselamatan. Di situ ada satu hubungan yang tercipta antara kita dengan Allah. Ya, ini namanya satu relasi. Namanya relasi yang hidup, saudara. Ya, kalau kita berhubungan dengan Allah, itu berbicara tentang kehidupan. Itu berbicara tentang hubungan yang hidup. Kalau kita keluar dari Allah, terputus relasi kita dengan Allah, kita berhubungan dengan kematian.
sesuatu yang tidak berasal dari Allah itu kematian. Sesuatu yang berasal dari Allah itu kehidupan. Itulah sebabnya kita harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita dan Juru Selamat. Sejak saat itu, relasi atau hubungan dengan Allah dimulai. Yaitu Allah telah membuka satu kehidupan untuk kita. Kita telah dipindahkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, kata firman Allah. Ya, jadi kita ada di dalam suatu relasi kehidupan dengan Allah. Dan nilainya ini sifatnya kekal. Dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah, kata firman Tuhan. Ya, saudara, ini yang harus kita pahami. Jadi dengan kata lain, saudara, kalau kita lihat di ayat 12, kita lihat, perhatikan dulu di ayat 12 ini. Sekali lagi kita akan baca ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Ini ada perintah, ya. Jadi Paulus mengingatkan jemaat di Filipi supaya selalu taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, saudara yang kekasih, ayat 12 inilah yang sering dipakai ya sebagai ayat yang saya pikir ini untuk bukan menakut-nakuti, tapi sebagai pemahaman buat saya yang keliru. Ya, yang dikatakan ini harus dikerjakan keselamatan. Kalau kita tidak mengerjakan keselamatan, nanti kita tidak masuk surga. Kalau kita tidak kerjakan keselamatan, ya, itu berarti kita mengabaikan keselamatan itu. Ya, jadi akhirnya kita kehilangan keselamatan karena tidak mengerjakan keselamatan itu. Saudara, yang pertama di sini tidak pernah di ayat ini dikatakan kalau tidak mengerjakan keselamatan akan kehilangan keselamatan. Tidak seperti itu, saudara. Karena yang mengerjakan keselamatan itu adalah Tuhan Yesus, bukan kita. Ya, kita hanya menerima keselamatan yang datang daripada Tuhan. Tetapi di ayat 12 ini, Paulus menekankan kepada kita bahwa kita harus sadar bahwa keselamatan itu diberikan oleh Allah, dikerjakan di sini dikatakan, saudara, bahwa kita harus mengajarkan keselamatan dengan takut dan gentar. Artinya, saudara, ini bukan usaha kita yang pertama. Ini bukan usaha manusia. Keselamatan itu jadi bukan self-effort kita, melainkan upaya yang Tuhan berikan kepada kita supaya apa yang sudah ada di dalam, keselamatan yang sudah ada di dalam kita, saudara, itu bisa keluar, memancar. Yaitu keselamatan yang diberikan kepada kita, yaitu tadi saya katakan, pada waktu kita terima Tuhan, di situ ada relasi kehidupan. Ada amin? Ya, jadi kehidupan Kristus biar terpancar dalam kehidupan kita. Ada amin? Haleluya. Ya, Tuhan mau supaya kehidupannya terpancar lewat anak-anaknya yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kehidupan ini, saudara, Allah berikan bukan hanya untuk orang-orang tertentu, tapi salvation, keselamatan itu diberikan untuk dunia ini. Ada amin? Makanya dikatakan whoever believe in him, siapapun itu yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada amin? Ya, jadi keselamatan ini diberikan dengan cuma-cuma kepada siapapun yang mau menerima dan percaya, karena manusia tidak bisa melakukan keselamatan ini. Nah, bagaimana mungkin kita mengerjakan keselamatan kalau kita harafiah, mengartikan secara harafiah gitu? Oh, berarti kita mengerjakan keselamatan. Berarti keselamatannya belum tuntas. Berarti keselamatannya belum sempurna kalau kita harus mengerjakan, betul? Ya, keselamatan Tuhan udah sempurna. Jadi, keselamatan ini seperti gini loh, saudara. Saudara tahu, di sini seperti otot yang sudah ada di kita, betul? Ya, tapi otot ini supaya berfungsi maksimal harus terus dilatih. Ada amin? Ya, kita latihan ya sehingga otot kita berfungsi maksimal. Makanya ada orang-orang dia berolahraga, saudara, itu ototnya itu dilatih sehingga tubuhnya semakin kuat. Ya, kalau yang pertama mungkin orang yang baru pertama kali olahraga yang sekian puluh tahun nggak pernah olahraga, aduh rasanya kayak badannya ini sakit. Ya, ada bagian-bagian tertentu yang kita ngerasa aduh seperti kayak apa ya, ada yang rasa kram lah, ada yang rasa kayak semutan lah, ada yang rasa apalah seperti itu. Saudara tahu, jadi otot ini
ya pada waktu nggak biasa digunakan, dan kita menggunakan, ini otot ini robek, saudara. Ya karena nggak biasa. Artinya robek tuh gini, otot ini jadi dia bekerja, yang tadinya nggak dipakai, tiba-tiba waktu dipakai seperti pecah, ya, seperti pecah. Nah, waktu otot ini dia mulai merasa, waktu dia mulai yang saya bilang seperti pecah itu, nah itu kita merasakan ada kesakitan, betul. Tetapi kalau terus dipakai, ini ototnya tambah hari tambah kuat, jadi dia dibiasakan untuk dipergunakan, ya. Saudara yang kekasih, demikian keselamatan yang sudah ada di kita itu harus dimanifestasikan dalam kehidupan kita. Harus terjadi dalam kehidupan kita. Karena perlu manifestasi daripada keselamatan yang Allah sudah berikan di dalam diri manusia. Tujuannya adalah apa? Tujuannya supaya Tuhan dapat diperkenalkan kepada dunia. Ada amin. Ini artinya bukan keselamatan yang nama kita sudah ada di buku kehidupan terus hilang gitu loh. Bukan seperti itu. Saya selalu bilang kepada kita bahwa kalau Anda sudah tidak mau hidup di dunia ini lagi, lebih baik pergi ke surga. Kalau kita sudah tidak mau dipakai oleh Tuhan memanifestasikan diri Allah, kehidupan Allah dalam hidup kita, lebih baik ke surga. Buat apa ada di dunia ini? Mau nganggur? Buat apa di dunia ini kalau kita nggak bisa jadi saksi Tuhan? Buat apa kita hidup di dunia ini kalau kita cuma hidup dari pagi sampai malam bekerja, dan sesudah itu kita nggak do anything buat Tuhan? Buat apa? Buat apa kita hidup di dunia ini? Kita cuma ngurusin keluarga kita gitu. Terus abis kita urusin keluarga kita, terus kita mati seperti itu. Nggak kayak gitu. Tuhan, Dia ada di dalam kehidupan kita. Dia yang bekerja di dalam kita, dan bukan hanya sekedar untuk mengurus keluarga kita, tetapi lebih daripada itu, Dia mau supaya kita jadi saksi, jadi berkat untuk dunia. Masalah keluarga kita, saya percaya Tuhan akan menjamin keluarga kita. Ada amin. Ya, Tuhan akan beserta melindungi, menjaga, memprovide setiap keperluan keluarga kita. Saudara yang kekasih, kalau seorang bapak dia pergi bekerja di luar sana, waktu dia pergi bekerja, dia menghasilkan upah. Upahnya itu buat siapa? Buat keluarganya, benar? Untuk pemeliharaan keluarganya. Seorang bapak bekerja mati-matian untuk keluarganya. Dia nggak kerja buat tetangga, buat siapa-siapa. Saudara, Tuhan tahu nggak itu? Dia tahu. Ya, saudara, dia tahu. Tetapi banyak orang terkukung, dia pikir hidupnya dia hanya untuk keluarga. Saudara, kalau kita pikir hidup kita ini hanya untuk keluarga kita, berapa banyak keluarga yang kehilangan seorang ibu? Betul? Waktu anak-anaknya masih kecil. Berapa banyak satu keluarga kehilangan seorang bapak? Kehilangan mata pencarian. Berapa banyak? Kalau tujuannya hanya untuk keluarga. Tapi berapa banyak orang yang sukses tanpa bapak, tanpa ibu? Ada amin? Ya? Berapa banyak orang yang tidak punya orang tua, ada menjadi gembel. Tetapi akhirnya kita bisa melihat latar belakang orang itu. Oh, saya pekerja, saya dulu masih kecil udah bekerja bla 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 bla, karena orang tua saya udah meninggal waktu saya masih kecil. Saya sudah tidak punya kemampuan, atau orang tua saya sakit dan sebagainya. Betul, saudara kekasih? Ada berapa banyak demikian? Nah, saudara perhatikan, kalau hidup kita hanya untuk keluarga kita, hanya untuk diri kita sendiri, kita terjebak. Hubungan antara Allah dengan manusia, hubungan kehidupan ini tidak termanifest dalam kehidupan kita. Allah mau hubungan antara Allah dengan manusia dalam mitra kerjasama ini harus termanifest dengan keselamatan yang Dia sudah berikan kepada kita. Karena keselamatan ini adalah basic, adalah dasar dari orang percaya. Pada waktu dia menerima keselamatan, dia menerima kehidupan Kristus di dalam kehidupannya. Di situ dia mulai bermitra dengan Allah. Paham? Haleluya. Dan ini harus termanifest. Tidak bisa tidak. Ya. Tadi saya udah gambarkan, kalau keluarga pasti Tuhan bereskan. Ada amin. Ya. Anda bekerja, pasti Tuhan berkati. Karena Dia tahu Anda ada di dunia ini untuk pekerjaan ilahi. Anda bukan taruh di dunia ini untuk kerja di Amazon. Anda bukan ditaruh di dunia ini untuk jadi pengusaha, jadi bisnismen. Anda nggak ditaruh di dunia ini untuk jadi presiden. Anda nggak taruh di dunia ini untuk jadi wali kota. Tidak ditaruh di dunia ini untuk jadi seseorang buat dunia ini. Ya, akhirnya nama Anda dikenang di dunia, tapi Anda tidak memanifestasikan kehidupan Kristus di dalam hidupmu. Ada amin? Tapi kita ditaruh di dunia ini untuk memanifestasikan kehidupan Kristus di dalam kehidupan kita.
Sehingga dunia bisa lihat the salvation yang Allah berikan itu bukan hanya orang tertentu, tapi untuk dunia ini. Itu yang pertama, saudara yang kekasih. Ya, jadi di sini takut dan gentar bukan ketakutan. Ya, itu bukan satu hukuman, melainkan rasa hormat kita kepada Allah. Ada amin? Ya, jadi kita respectful terhadap Sang Pencipta kita. Ingat, kita hanya ciptaan. Sang Pencipta kita yang punya tujuan yang mulia, yang indah untuk dunia ini lewat hidup kita. Bayangkan kita bermitra dengan Allah. Ini sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, saudara, yang kedua adalah berbicara tentang kedaulatan Allah. Kita lihat di ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan di sini, ya, bahwa dikatakan Allah lah yang bekerja, ya, Allah yang bekerja di dalam kita. Jadi baik kemauan kita, saudara, itu yang mengerjakan adalah Allah. Pekerjaan adalah Allah. Poin di sini adalah berbicara tentang mesin di balik kehendak Allah. Ya, saudara, Allah mau supaya kita melakukan kehendaknya. Benar? Dia mau supaya kita suatu hari nanti sampai kepada tujuan yang sudah Dia rancangkan lewat kehidupan kita ini untuk dunia. Sekali lagi, ya. Jadi Dia mau memakai kita untuk dunia. Karena tujuan Allah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan dunia. Ada amin. Ya. Jadi kita ada di dunia ini dengan misi Allah. Dia bermitra dengan kita untuk tujuannya tercapai. Dia memakai kita. Dan Dia memakai kita, saudara. Saya tuh amazed. Saya tuh merasa bahwa Tuhan terima kasih ya. Tuhan Allah yang dahsyat, yang luar biasa, yang tanpa harus bermitra dengan manusia, saudara, kalau Dia mau, tapi Dia pilih kita untuk bermitra dengan Dia. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa, yang dahsyat? Jadi ini berbicara tentang jangkar hubungan kita dengan Allah, ya. Saudara, Dia tidak mau Dia bekerja, artinya Dia bukan Allah tidak mau ya karena Dia punya sesuatu tujuan tertentu dalam diri manusia. Bukan, saudara. Tetapi Dia tidak mau manusia ciptaan ini tidak merefleksikan dirinya. Karena kalau seseorang dia membuat sesuatu ciptaan, misalnya yang kita menciptakan sesuatu, kita mau ciptaan ini, saudara, dipuji oleh orang, betul? Kalau Anda menciptakan sesuatu, Anda kan gak buat itu dan Anda akhirnya cuma nikmati sendiri. Mungkin pada mulanya ada orang, oh saya mau buat ini, lumayan supaya saya bisa menikmati sendiri nih. Nah, setelah dia nikmati sendiri dan dia rasa ini bagus, dia mau orang lain juga nikmati. Benar? Ini manusia, dasar manusia. Dan setelah dia mau orang lain nikmati, dia lihat, oh ini ada beberapa orang senang ya. Coba saya perluas sedikit lagi. Waduh, ternyata lebih banyak lagi. Dan seterusnya, saudara yang kekasih. Nah, ini ciptaan. Dan kalau ada orang puji sama dia, waduh, ini bagus banget. Kita akan bahagia nggak? Seseorang itu pasti akan bahagia, saudara, pada waktu ciptaannya dipuji. Karena ciptaannya ini adalah representatif dari kemampuan dirinya. Jadi Tuhan, Dia mau bermitra dengan kita supaya kita dapat merefleksikan kemampuan Allah di dalam diri kita. Tuhan mau supaya kita dapat merefleksikan kehidupan Allah lewat kehidupan kita. Saudara, karena di dunia ini tanpa Kristus semuanya mati. Dan Tuhan mau supaya di dunia ini orang-orang menerima kehidupan. Bagi Tuhan dikatakan tidak ada yang tidak mungkin. Betul, saudara. Jalan yang tidak mungkin aja, jalan yang buntu, Tuhan bisa bikin jalan baru. Tetapi the problem is di dalam diri kita sendiri. Di dalam diri orang percaya ini, saudara yang kekasih, namanya kita orang percaya. Tetapi kita selalu hidup
tidak mempercayai atau tidak mempercayakan seluruh apa yang Allah katakan dalam hidup kita. Kita lebih suka mengerjakan apa yang kita anggap itu baik buat kita. Nah, kalau kita melakukan apa yang kita anggap baik, kita sedang tidak bermitra dengan Allah. Karena dari sejak pertama, Tuhan sudah mau bermitra dengan kita. Kalau Anda baca ada beberapa ayat-ayat firman Tuhan, di situ dengan jelas berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah. Bayangkan Allah berkawan untuk mengerjakan satu proyek dengan kita. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Ini tak terbayangkan sebenarnya. Dan saudara, kalau Allah bermitra dengan kita dan memakai kekuatan Allah, adakah yang tidak mungkin? Gak ada, semua pasti mungkin. Karena the source of life itu ada di dalam dia. Semua yang mati ketemu sumber kehidupan ini pasti hidup. Untuk itu mari kita mau melatih kehidupan kita hari lepas hari. Bahwa kita ada di dunia ini, saudara, bukan sekedar hadir, tetapi Allah sedang bermitra dengan kita. Haleluya. Ya, saudara, kalau kita berbicara pekerjaan Allah, ini dari bahasa aslinya, itu dari bahasa Yunani, itu adalah energeia. Ya, energeia ini adalah mengerjakan, ya, atau menggunakan akar kata energeia ini adalah, artinya adalah Allah adalah sumber energi yang menggerakkan dua hal. Yang pertama, kemauan, yang tadi kita baca, keinginan hati Allah. Dan yang kedua, pekerjaan atau tindakan nyata. Nah, ini source-nya ini, kekuatannya dari Allah, bukan dari manusia. Nah, ini yang harus kita sadar. Makanya banyak kita berhenti untuk mengerjakan sesuatu, atau berhenti atau tidak mau merencanakan sesuatu yang kita anggap kita nggak mampu. Ya, kita lihat, waduh ini nggak mungkin. Kalau mau bisnis ini, rasanya nggak mungkin, susah. Ya, karena marketnya demikian. Selalu kita diperhadapkan dengan keadaan, dengan situasi yang ada di dunia ini. Dan selalu waktu kita berhadapan dengan kenyataan yang ada di dunia ini, kita mulai berpikir pakai kemampuan dan pikiran manusia kita. Nah, Anda kalau seperti ini, Anda sedang tidak bermitra dengan Allah. Anda sedang bermitra dengan keadaan. Anda sedang bermitra dengan situasi. Anda sedang bermitra dengan dirimu sendiri. Dan Anda tidak akan melihat sesuatu perkara atau kekuatan Allah atau energia ini terjadi atas hidupmu. Karena di dalam diri kita ini, saya sudah katakan, itu ada otot di dalam. Dan otot ini harus dilatih, amin. Sehingga tambah hari tambah kuat. Kekuatan Allah, kemitraan dengan Allah itu harus dilatih tiap hari, amin. Ya. Jadi kalau berbicara salvation, keselamatan, bukan hanya karena dasar ayat-ayat ini adalah salvation. Tadi, bukan hanya nama kita ada di buku kehidupan, tapi hubungan kehidupan, ada amin. Sekali lagi, ini harus dipahami dengan benar. Kalau Anda bisa memahami ini dengan benar, kita akan menjadi saksi Tuhan. Kita akan menjadi Allah Tuhan yang bisa memanifestasikan diri Allah dalam kehidupan kita. Dan kita tidak akan merenung hidup kita. Cuma terputar-putar, yang saya katakan itu dia. Terputar-putar, pergi bekerja untuk keluarga, pergi bekerja untuk keluarga, pergi bekerja untuk makan minum kita, pergi bekerja untuk masa depan keluarga. Hanya ada di situ, saudara. Tidak begitu. Justru, saudara, kalau Anda tahu, Yosua berkata, aku dan keluargaku, amin, akan melayani Tuhan. Amin. Aku dan keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Artinya apa ibadah itu? Dikatakan di Roma 12 ayat 1. Mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Ini adalah ibadah yang sejati. Artinya apa? Memanifestasikan kehidupan Allah lewat saya dan keluarga saya. Ada amin. Ya. Bukan terputar-putar di situ. Cuma pergi bekerja untuk anak sekolah, pergi bekerja untuk makan minum anak.
Ya, untuk keluarga. Bukan di situ, saudara. Ya, Anda sekarang mulai mengerti yang maksud saya dari pertama ya. Yang keluarga ini ya. Ya, bukan di situ. Tapi lebih daripada itu. Pasti, saudaraku yang kekasih. Kalau kita bermitra dengan Allah, memanifestasikan Allah dalam kehidupan kita, suatu yang gak mungkin menjadi mungkin. Karena the source of life is God. Yang mati akan jadi hidup. Makanya Tuhan bilang, aku datang supaya kamu memperoleh apa? Hidup. Hidup di dalam kelimpahan. Amin. Artinya, hidup dalam kelimpahan. Artinya Allah lah yang mengerjakannya. Bukan kita. Haleluya. Saya berdoa supaya kita paham ini. Yang berikutnya, nomor 3, adalah berbicara tentang integritas tanpa hambatan. Kita buka di ayat 14-15. A. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Perhatikan, disuruh apa? Melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Artinya jangan komplain, percaya. Karena manusia suka bersungut-sungut, suka berbantah-bantah. Tuhan mau dalam hal ini kita benar-benar percaya, mempercayakan semuanya kepada Allah. Percaya akan firman-Nya, percaya bahwa Dia ada di dalam kita sedang memanifestasikan. Ya. 15a, supaya kamu apa? Tidak beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Ada amin. Anda bisa lihat itu ya. Jadi tujuan Allah, yang Allah inginkan itu bisa tercapai lewat kehidupan kita. Dengan kata lain, melalui kita, tidak ada yang dapat menghambat kita. Kalau kita mengizinkan, saudara, Allah 100% yang bekerja di dalam diri kita. Pada waktu kita mengizinkan Allah yang bekerja, di situ pasti, saudara, kita gak akan komplain. Karena kalau Allah bekerja itu sempurna adanya. Kita komplain karena kita melihat sesuatu yang tidak sempurna. Ya, kita berkeluh kesah. Waduh, ini begini karena tidak sesuatu yang seperti kita harapkan. Saudara, Tuhan bilang, jalanku bukan jalanmu, rancanganmu bukanlah rancanganku. Amin. Seperti itu. Jadi kita harus sadar bahwa kita ini dirancang oleh Tuhan. Amin. Bukan kita merancang hidup kita. Jalan kita bukanlah jalan Tuhan. Jadi Tuhan mau supaya kita nggak berjalan lagi di jalan kita, tapi kita mulai berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan. Jalan-jalannya Tuhan itu adalah jalan-jalan yang memberikan kemenangan, bukan kekalahan. Karena Allah tidak pernah kalah. Dia selalu menang. Dan Dia mau kita berjalan di jalan ini. Tapi kita terlalu penakut. Karena otot-otot kita terlalu lemah. Baru ngangkat 1 galon aja air, udah rasa kita angkat beban 2 ton. Betul? Karena nggak biasa. Tapi orang yang biasa, ya di sini kita kan di jemaat ada Ibu Ida tuh. Udah umur berapa? 57, 56. Tapi ngangkat besi, saudara. Waduh. Ya. Itu kalau 56, 57 oma-oma kan? Ngangkat besi. Di sini pada umur berapa? Siapa yang pernah ngangkat besi? Ya, kalau ngangkat besi 1 ons yang bilang saya pernah. Ya. Nah, saudara, dia ngangkat besi, saudara. Seperti itu, dari besi. Waduh, benar? Kenapa bisa? Karena dia telah melatih dirinya. Ototnya udah semakin kuat. Jadi no problem. Dia ngangkat itu biasa aja. Saya lihat, waduh, ngangkat galon, ngangkat apa, cuma ngangkat biasa aja. Coba Anda ngangkat galon. Karena nggak pernah dilatih. Bukan bilang, oh dia lebih kuat dari saya. No. Otot 57 tahun. Otot 55 tahun. Otot 56 tahun. Dengan otot orang yang 56, 57. Yang seusia dengan kita. Itu adalah otot yang sama. Cuma yang satu, dia melatih. Yang satu tidak dilatih.
manusia, tapi itu dilatih. Ada amin. Oh, orang ini di dalam Tuhan luar biasa karena dia melatih. Amin. Dia mengizinkan, dia mempercayai setiap hari. Amin. Setiap saat Allah memanifestasikan dirinya lewat hidupnya. Ada amin. Ya. Saudara, saya mau mengajak kita supaya jangan jadi orang yang penakut hidup di dunia ini. Karena roh ketakutan bukan datang dari Tuhan. Roh ketakutan itu berasal dari dunia ini, berasal dari si jahat. Makanya Ayub berkata, apa yang aku takuti itu menimpa aku, apa yang aku khawatirkan itu mendatangi aku. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup kita, tapi Dia memberikan kepada kita roh kemenangan. Ada amin? Haleluya. Dan Dia mau ini terjadi di dalam diri setiap orang percaya. Kalau Anda terus melatih, Anda akan melihat bahwa benar kekuatan Allah itu sangat luar biasa. Tapi kalau nggak pernah melatih, Anda akan jadi dari tahun ke tahun, bulan demi bulan, minggu lepas minggu, sama, tidak pernah berubah, hidup dalam ketakutan. Hidup dalam ketakutan. Anda tahu si Gideon, pada waktu keadaan, waktu dia hidup, saudara, ya dia bersembunyi. Karena setiap apa yang mereka panen, apa yang mereka buat, bangsa Israel ini dicuri, dihabisin. Sampai mereka hidup dalam ketakutan. Dan tiba-tiba Tuhan datang kepada Gideon. Amin. Tuhan bilang, hai pahlawanku yang gagah perkasa. Bukan karena Gideon gagah perkasa, bukan. Tapi Allah yang gagah perkasa itu yang akan menyertai Gideon. Ada amin. Ada amin. Ya, kita selalu melihat diri kita. Berhenti melihat dirimu. Lihat. Ada Allah yang perkasa hidup di dalam kita. Yang bermitra dengan kita. Ada sinergi ilahi. Ada amin. Haleluya. Jangan jadi penakut lagi. Hadapi dunia ini. Apa sih? Apa sih yang menjadi tantangan Anda di dalam dunia ini? Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil. Haleluya, selagi Anda bermitra dengan Allah, saudara, tidak ada yang mustahil. Karena Anda tidak mengandalkan energimu, Anda mengandalkan kekuatan daripada Allah. Haleluya. Untuk itu, saudara kekasih, mulai hari ini, mari, bukan hanya jadi pendengar, tetapi mari kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Haleluya. Yang terakhir, kita akan lihat. Yang keempat yaitu fungsi. Mengenai fungsi, kita harus menjadi pembawa terang Tuhan. Kita buka di ayat yang terakhir 15b sampai 16. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ada amin? Perhatikan, lihat. Kalau cahaya udah jelas ya, sehingga kamu percaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Tuhan mau kita jadi cahaya. Nah, itu fungsi ya, supaya percaya. Tetapi Anda lihat ayat 16. Sambil, jadi ini sambil berpegang pada firman kehidupan. Jadi kalau mau bercahaya, firman kehidupan itu atau kehidupan Kristus yang sudah ada di dalam kita, itu hubungannya jangan terlepas. Sehingga aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Thank you. Saudara, Tuhan menempatkan kita di dunia yang bengkok, bukan untuk kita datang dan menghakimi kegelapan. Saudara, Anda nggak perlu menghakimi kegelapan. Ya, kegelapan nggak perlu dihakimi, udah gelap. Ya, Anda waktu lihat atau masuk dalam kegelapan, Anda nggak bisa bilang, ini gelap ya, ini gelap. Itu emang udah gelap. Anda nggak perlu ngomong udah gelap, itu tetap udah gelap. Betul? Ya, dunia ini, Anda nggak disuruh Tuhan untuk jadilah hakim-hakim di dunia ini untuk menghakimi kegelapan. Tetapi Anda ada di dunia ini untuk menjadi terang Tuhan. Pada waktu terang itu bersinar, bercahaya, kegelapan itu akan sirna. Bercahaya, bahasa aslinya itu disebut posteres atau benda langit, bintang, saudara. Ya. Jadi saudara yang kekasih, kan kita lihat bintang-bintang di atas.
Itu yang buat adalah Allah. Ya. Yang buat adalah Allah untuk supaya pada waktu itu bersinar, kegelapan itu sirna. Saudara bayangkan kalau nggak ada bulan, nggak ada bintang di langit, di kegelapan. Seperti apa dunia ini? Seperti apa? Anda jalan di tengah hutan, terus nggak ada terang, nggak ada bulan, nggak ada bintang di atas langit. Anda bisa bayangkan, itu penerang yang Allah lengkapi buat kita, buat di dunia ini. Ada amin? Haleluya. Allah memperlengkapi dirinya di dalam diri orang percaya sehingga kita bisa menjadi terang di mana saja. Karena dunia ini penuh dengan kegelapan. Dia mau sehingga fungsi kita itu bekerja, saudara, di dalam kita. Artinya fungsi itu, artinya Allah yang adalah the source itu fungsinya bekerja di dalam kita. Pada waktu itu bekerja di dalam kita, itu pasti akan menghasilkan sesuatu. Kita akan mengeluarkan itu lewat kehidupan kita. Tapi kalau itu tidak bekerja, tidak mungkin bisa tampil. Misalnya Anda sekarang lagi di Zoom, ya, Anda lihat di Zoom nih. Anda bisa lihat saya, betul? Ya. Karena di dalam komputer Anda, di dalam handphone Anda, itu ada mesin yang bekerja, betul? Sehingga Anda bisa melihat tampilan luarnya. Tetapi kalau di dalamnya rusak, Anda nggak akan bisa lihat tampilan luar, nggak akan keluar. Ya, itulah sebabnya saudara kekasih, kenapa orang Kristen tidak bisa bercahaya? Karena nggak bekerja, bukan tidak ada. Ada Allah di dalam kita. Ada roh Allah, ada Kristus, ada fungsi kehidupan itu. Amin. Ada kehidupan di dalam kita, tetapi seolah-olah tidak bekerja. Kita nggak jadi saksi, kita nggak bercahaya, kita nggak jadi berkat. Ya, kita gagal terus, kita gampang mundur, takut, malas, tidak pernah maksimal. Ya, kenapa? Yang di dalam kita tidak bekerja. Sampai waktu itu bekerja dan engkau tekan tombol, Anda nyalakan, itu pasti akan keluar. Ada amin? Tapi kalau itu tidak bekerja, mau Anda tekan tombol, mau 1000 kali Anda tekan, ada yang rusak, tidak bisa tampilan luar dikeluarkan. Saudara ada di mana posisinya hari ini? Di dalam kehidupan relasi mitra dengan Allah sedang bekerja atau tidak? Jadi jangan tanya-tanya lagi, kenapa kok saya begini dan begitu? Jawabannya adalah Anda sedang tidak bermitra dengan Allah kalau tidak memancarkan terang itu dalam hidupmu. Simpel kan? Gampang nggak? Gampang. Berpegang kepada firman Tuhan ini, tadi saya katakan, itu terus-menerus. Gak bisa saat ini nyala, besok mati. Gak bisa, saudara. Kehidupan seperti ini, Anda tidak akan pernah bisa memancarkan terang Kristus. Atau Anda tidak pernah bermitra. Mitranya itu tidak akan maksimal dan tidak akan bekerja. Anda bayangkan, kalau Anda mau mengerjakan proyek, ya, proyek itu kan ada waktunya ya, ada waktu yang harus diselesaikan. Misalnya, Anda dikasih PR di sekolah, oke, besok harus bawa pekerjaan ini. Dan Anda mau mengerjakan, tapi lampunya kadang nyala, kadang mati. PLN-nya itu tidak, ya ada trouble di sana, ada sesuatu mengakibatkan kadang lampu nyala, kadang mati, dan Anda harus mengerjakan itu lewat komputer. Anda bisa-bisa nggak selesai loh besok deadline-nya. Betul? Saudara, banyak dalam kehidupan orang percaya sampai dia mati deadline-nya, ya, deadline-nya itu saudara tidak pernah ada yang sukses. Tidak ada. Banyak. Tetapi di kuburan ditulis, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Padahal gak baik. Tapi Paulus dengan jelas berkata, kita lihat sekali lagi ayat yang terakhir, ayat 16 ini. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah. Pada kapan? Hari Kristus. Bahwa aku tidak percuma berlomba. Berlomba, saudara. Ada perlombaan aktif. Amin. Dan tidak percuma bersusah-susah. Bersusah-susah di sini. Aktif. Bermitra dengan Allah.
Ada amin? Ada amin? Haleluya. Puji Tuhan. Ya, sehingga kita tidak akan pernah menyesal kehidupan ini. Pada hari, tiba harinya, saudara, kita bisa menyelesaikan seperti Paulus berkata, aku telah menyelesaikan pertandingan ini dengan baik. Ada amin? Untuk itu, saudara yang kekasih, mari. Kalau hari ini Anda hidup dalam ketakutan, Anda hidup dalam kemalasan, Anda hidup di dalam hari-hari yang buruk buat Anda hidup tidak mau bergerak karena ketakutan demi ketakutan menghantuimu. Kalau aku bikin begini, sukses atau enggak? Anda terpengaruh dengan keadaan dan situasi. Anda terpuruk dengan keadaan yang Anda buat sendiri, yaitu Anda tidak bermitra dengan Allah. Hari ini saya mau katakan kepada Anda, kembali. Allah, Dia ada di dalam kita. Dia menunggu kita untuk bermitra dengan Dia. The source, sumber ada di dalam Dia. Dan ingat, kita ini hanya Allah yang Dia pergunakan untuk memanifestasikan kehidupan yang mati jadi hidup. Apapun itu yang kita hadapi di dunia ini, karena dunia ini adalah kematian. Apapun yang kita hadapi di dunia ini, situasi, keadaan apapun akan menjadi hidup pada waktu Allah termanifestasi dalam kehidupan kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin.